Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk update kali ini kita akan ngebahas posisi yang lumayan menarik untuk Bitcoin. Jadi kita kemarin udah sempat analisis juga, sharing analisa terakhir di BTC Retest Key Level, What's Next, Another Dump. Itu kita ada pembahasan tentang Elliott Wave Count yang kita memang antisipasi sejauh ini bergerak memang untuk Bitcoinnya itu masih sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi pertama teman-teman ingat ya, kemarin kita ada sempat bahas tentang sebuah trendline yang terbentuk pada Bitcoin based on time frame daily, dan trendline tersebut membentuk semacam rising wedge pattern. Jadi memang kalau misalnya kita expecting Bitcoin yang naik pun mungkin kenaikannya bisa jadi terbatas, hanya sampai dengan kisaran range mungkin kisaran 17.800 or even better ya, kalau bagus-bagus bisa dapat 18.500 karena memang area support dari pergerakan sebelumnya. So ini masih menjadi satu buah skenario yang saya personally perhatikan dan masih sedang terjadi. Sekarang posisi kita, kalaupun kita naik, kita lagi ketahan terhadap area resistance di time frame daily juga, tapi juga pada time frame yang kecilnya seperti time frame di 4 jam ataupun 1 jam. Oke. Nah, next one. Kita bakal bahas dari time frame hourly-nya. Langsung aja to the point karena teman-teman pasti expecting lah ya, ada semacam opportunity yang bisa dimanfaatkan. Dan memang based on analisa video terakhir kita juga sampaikan ya, ini kalau seandainya kita beruntung, saya sampaikan loh kemarin, karena kita ngelihat posisi pergerakan Bitcoin itu tampak membentuk seperti semacam bearish flag pattern, but in the end we got ascending triangle ya. Jadi ini juga yang saya sampaikan ke teman-teman di advance today. Kita ngelihat memang dari waktu pagi tadi aja saya udah expecting sebetulnya ada terbentuk ascending triangle dan expecting harga naik dulu gitu. Ternyata pada saat dia berproses naik, kita pikir ya kita akan mencoba untuk mencari opportunity melakukan short, but then seperti yang kamu lihat pergerakan Bitcoin naik terus menerus signifikan sampai akhirnya kita bisa ngelihat ya, ibaratnya by the time harga terjadi penguatan itu kita nggak langsung mempertimbangkan untuk melakukan short. As usual teman-teman tahu, buat terutama yang udah pada di advance group itu harusnya paham kalau misalnya kita di sini lebih prefer menunggu ada timing yang tepat, dan timing yang tepat itu adalah seperti kita melakukan long position pada Ethereum hari ini. Dan kebetulan banget kemarin itu juga kita sempat bahas soal Ethereum. Hari ini kita dapat lumayan dari Ethereum ya, ada beberapa teman-teman di advance group yang saya lihat juga sedang melakukan long position pada Ethereum, dan posisi terakhir di maintain itu sampai dengan protective stop lossnya kita geser terus naik ke atas ya. Pokoknya di follow terus, tempel terus sampai bisa maksimal lah ibaratnya profitnya. Nah ini saya update kayak almost berapa tadi berapa kali saya update di grup ya, soalnya seiring dengan dia break, saya bilang ya geser lagi gitu. Kalau buat teman-teman mungkin yang lagi ada long position bisa geser terus stop lossnya, maintain terus sampai mentok, ibaratnya sampai bisa dapat maksimal. Dan memang istilahnya kita ngelihat opportunity untuk melakukan trading pada Bitcoin itu sebetulnya bukan untuk long, kita carinya itu sebetulnya mempertimbangkan untuk melakukan short. But then seperti yang kamu lihat di time frame 15 menit juga kita nggak dapetin rejectionnya, jadi kita tuh nggak dapetin yang namanya reaksi daripada sellersnya. Kalau misalkan sellers tidak bereaksi, saya juga bukan tipikal orang yang wah gue spekulasi deh coba entry di sana gitu loh. Reasonnya apa? Mungkin karena kamu ngelihat sebelumnya ada resistance, atau mungkin sebelumnya kamu ngelihat ada si wave B, atau mungkin ada area supply. Tapi menurut saya itu aja nggak cukup. Sometimes kita butuh istilahnya konfirmasi yang lebih clear, dalam artian kalau misalnya tadi situasi untuk Bitcoin dia naik perlahan, dia naik korektif, and then kamu lihat dia naik dan kita mendapati posisi rejection, nah ini pada saat kita mendapati proses pullback berikutnya kemungkinan besar saya pasti akan ambil short ya pada posisi Bitcoin. Pertimbangannya satu, karena kita ngelihat bigger time frame still in the sellers, dan kemudian kita lihat dari time frame 1 jam juga, kalau misalkan rejectionnya terjadi di sana itu berarti sudah terkonfirmasi teman-teman berupa lower high. Jadi ibaratnya oke, we got rejection, ada lower high, next confirmation, I will short this one. Nah itu yang akan saya lakukan. But then kamu istilahnya seperti kita bisa lihat sama-sama kemarin kita memforecast juga memang ada possibility Bitcoin bisa meneruskan rally-nya. Dari mana kita tahu? Ingat teman-teman, coba cek lagi di video terakhir kita bahas di sini wave 1, and then proses wave 2 pullback, and then di
sini adalah ongoing menuju ke wave 1 dan ekspektasi saya adalah koreksi ABC menuju wave 2. And then, seperti yang kamu lihat, reaction pada Big Fan Zone menunjukkan bahwa Big Fan di sana masih mau mempertahankan harga Bitcoin di atas area, bahkan di atas area $16.642. Sorry, bukan di sana. Tapi di atas area resistance support yang kita udah bahas di video sebelumnya juga, dimana pada area tersebut terdapat Big Fan Zone, juga terdapat area resistance sebelumnya, dan ternyata harga bertahan di atas 16.700 dengan amat sangat baik, dan akhirnya kita meneruskan penguatan. Dan saat ini kalau kita bisa lihat ya, ini seharusnya sudah dalam proses pembentukan wave 1-nya dia. Jadi kalau kita lihat di sini progresnya more or less ini wave 1, wave 2, 3 and 4 and maybe 5 ya, untuk udah kita dapetin istilahnya 5 wave penguatan impulsif, dan akhirnya kita close untuk wave 1. Nah, pada saat proses pullbacknya nanti, you can find opportunity untuk melakukan long pada Bitcoin, karena proses pullback ini sebetulnya adalah proses pullback untuk kemudian Bitcoin mengejar ke wave 3, dan seperti yang kita tahu wave 3 itu biasanya lebih impulsif dibandingkan dengan wave 1 maupun wave 5. Oke, jadi ini adalah sebuah perhatian yang menarik menurut saya ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, wave 3 itu kecenderungannya lebih impulsif dibandingkan dengan wave 5 ya, yang mungkin ya impulsif juga, tapi in the end pergerakannya cenderung chill, nggak terlalu agresif seperti wave 3. Dan sekarang kalau misalkan ini adalah wave 1-nya, ini kemungkinan mengulang lagi proses yang sama teman-teman ya, pada pergerakan Bitcoin sekitar tanggal 29 November, which is kamu kalau follow up di sini, kamu dapat nih ini wave 3-nya, itu bakal lumayan banget. Jadi make sure kalian coba untuk pertimbangkan kalau misalkan nanti proses pullbacknya cenderung korektif, kita mungkin bisa mempersiapkan istilahnya melakukan entry long pada saat Bitcoinnya terpullback nantinya ya. Kita coba lihat dulu, karena once again seperti yang saya tadi sampaikan, pertama kita mungkin akan butuh melihat adanya perubahan istilahnya karakter dulu pada time frame kecilnya. Kamu akan ngelihat dia nanti membentuk semacam lower low lower high, but then ketika kamu mendapatkan konfirmasi, there you go, itu akan menjadi opportunity untuk kamu melakukan long. Ya setidaknya bukan kamu lah ya, tapi saya lah untuk melakukan long. Mungkin saya dan teman-teman di Advance akan saya istilahnya informkan ya, bahwa ya ini kayaknya udah mulai masuk nih ke dalam fase yang kita cari gitu loh, atau dalam proses yang kita cari, dan in the end we are going to execute it together hopefully ya, seperti case pada Ethereum tadi sore. Oke, nah itu paling setidaknya sekilas yang bisa saya sharingkan untuk pergerakan Bitcoin. I think ini menarik teman-teman sekalian. In the end kita belum bisa dikatakan benar-benar totally bullish ya, seperti yang saya remind sebelumnya, we are just on the way for koreksi aja, koreksi pada penurunan Bitcoin sebelumnya. Jadi kalau kamu lihat juga memang gambaran besarnya we are still in the rising wedge, so you still need to be careful. Kalau misalkan kita beruntung, kita dapat breakthrough yang lebih maksimal, lebih signifikan, tapi kalau misalnya kita belum begitu beruntung, ya mungkin harga nanti pada akhirnya akan terreject di level-level tertentu. Seperti sekarang ini adalah salah satu area supply-nya dia. Jadi kamu mesti perhatikan, if you get a rejection here, ini bakal jadi opportunity untuk melakukan long, tapi tidak untuk jangka panjang. So pay attention on that, and hopefully teman-teman bisa paham dengan apa yang saya deliver pada video kali ini. Dan thank you so much everybody untuk yang udah meluangkan waktu nonton video ini. Hopefully bisa bermanfaat, bisa memberikan dampak yang positif buat teman-teman sekalian, dan sampai ketemu lagi untuk update berikutnya. God bless everyone, sehat selalu, dan have a nice day everybody. Cheers guys, bye bye.